Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk mengambil bagian merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu punya pedoman hidup sebagai dasar atau pondasi, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia yang mengajarkan kita segala sesuatu. Itu sebabnya hari ini melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini untuk sama-sama menjadi berkat, bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima di setiap harinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan tatkala kami mengikut Tuhan dalam setiap keseharian kami. Saat yang indah ini kembali kami juga akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami semua mengalami lawatan Tuhan, kami semua mengalami jamahan Tuhan tatkala kami mendengarkan firman-Mu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Bersabdalah bagi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ya, kebetulan itu dalam arti, wah kebetulan saja nih tiba-tiba saya dapat proyek. Wah kebetulan saja tiba-tiba pas saya lagi jalan, oh ada orang yang menyeberangi saya, tiba-tiba saya luput. No, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua karena Tuhan yang buka jalan, semua karena Tuhan yang tolong, semua karena Tuhan yang pimpin. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus, maka kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebagai contoh, kita menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya di sepanjang hari ini apapun yang terjadi semua dalam kendali Tuhan, semua dalam campur tangan. Dalam campur tangan Tuhan. Nah, hal yang sama saudara dikasih dalam Tuhan terjadi dalam kehidupan seorang wanita yang bernama Ruth. Ya, kita tahu bersama Ruth adalah menantu daripada Naomi, ya kan? Dan Naomi adalah mertua daripada Ruth. Ketika anak dari Naomi meninggal, maka Ruth sebagai menantu ditawari gitu kan, untuk pergi saja, kamu bebas mencari suami, gak usah lagi ikut saya, kata Naomi. Tapi Ruth bilang enggak, aku akan pergi mengikutimu kemanapun kau pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Akhirnya Ruth mengikuti Naomi. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kisah ketika Ruth bersama-sama dengan Naomi, maka Ruth ikut bekerja. Ya, tercatat dalam Ruth pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 bilang begini. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi padanya, pergilah anakku. Lihat ya saudara ya, orang kalau mau kerja itu ada aja jalannya. Enggak cuma diam-diam di rumah si Ruth sudah dikasih dalam cuman duduk-duduk. Nah, dia mau buat sesuatu, dia mau lakukan sesuatu, minimal dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Sama-sama bilang sama saya harus kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Ya, apapun itu. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, selama engkau hidup mengandalkan Tuhan, kerjakan. Nanti Tuhan akan atur segala sesuatunya. Tuhan akan buat segala sesuatu yang tidak bisa kita buat untuk mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Ruth. Ya, ketika Ruth pergi untuk memungut bulir-bulir jelai, sudah dikasih dalam Tuhan, ke ladang, maka di ayat 3 perhatikan. Pergilah Ruth lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, lihat, Ruth berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi Tuhan atur sedemikian sehingga akhirnya Ruth memilih ladang, di mana ladang itu adalah milik Boas.
yang nantinya akan menikahi Ruth, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, saudara lihat ya, Tuhan atur segala sesuatu, Tuhan setting segala sesuatu, Tuhan buat segala sesuatu untuk merangkai suatu rencana dan rancangan Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kenapa sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu melatih diri kita untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Sekalipun saya belum mengerti kenapa hal ini menimpa saya, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya, kenapa susah sekali melakukan ini, kenapa sulit sekali melakukan itu. Jangan mengeluh, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nanti sisanya Tuhan akan reka-rekakan untuk mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ruth. Akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tidak lama Boaz datang. Boaz bertanya siapa perempuan dan segala macam. Tapi intinya adalah Tuhan memimpin langkah Ruth untuk ada di ladangnya Boaz. Lihat ya. Jadi kalau orang hidup dalam tuntunan Tuhan, orang hidup dalam pimpinan Tuhan, orang melakukan apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Ruth tidak malas. Ruth bilang, aku mau memetik bulir memungut bulir-bulir jelai. Sekalipun Ruth mungkin tidak dikenal di saat itu, yang dikenal hanya Naomi, sudah dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Tapi Ruth langsung pede aja. Dia jalan aja ketemu ladang siapa, ya udah gue nggak nyusahin orang, udah gue memungut ladang di di belakang orang yang memang memetik bulir-bulir itu, aku belakang sisanya aja aku ambil. Tapi Tuhan atur sedemikian sehingga akhirnya Ruth ketemu di ladangnya Boaz. Ruth ketemu dengan Boaz. Akhirnya dahsyat karya Tuhan. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang yang bernama Mordekai. Ya, bagaimana sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan angkat hidup Mordekai, sudah dikasih dalam Tuhan, hanya terlihat seakan-akan sebuah kebetulan. Kita lihat dalam Ester pasal 2 ayat 21 dan 22. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi Mordekai ini gak bisa maju. Mordekai khawatir nih, apa yang terjadi dalam kehidupan ponakan saya nih, si Ester ini nih, gitu kan. Dia pengen lihat-lihat aja dari jauh, dia pengen lihat-lihat aja dari luar. Nah kebetulan saat itu dia ada di pintu gerbang raja. Ya, maka pada saat itu tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, maka pada saat itu ada dua orang, yakni Bigtan dan Teres. Sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu mereka berdua ini, Bigtan dan Teres ini, berikhtiar merencanakan akan membunuh Raja Ahasiweros. Ayat 22. Perkara itu diketahui oleh Mordekai. Kan lihat deh, kalau saat itu Mordekai tidak ada di situ, maka Mordekai nggak tahu. Tapi pada saat yang sama, ketika si Bigtan dan Teres ini sakit hati kepahitan sama Ahasiweros raja, dia ngerancangin sesuatu dan Mordekai dengar. Iya kan? Kalau saat itu Mordekai lagi ke toilet mungkin, lagi kemana, nggak tahu kan. Tapi Tuhan atur sedemikian sehingga akhirnya Mordekai dengar rencana ini, saudaraku. Akhirnya Mordekai lapor lah, dikasih tahu sama Ester. Ayat 22. Perkara itu diketahui Mordekai, lalu diberitahukan kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Dan saudara tahu akhir dari kisahnya, Mordekai itu nanti diangkat sama Raja Ahasiweros, sudah dikasih dalam Tuhan karena kasus ini. Karena kasus ini dicatat dalam kitab sejarah dan itu dibukukan. Jadi ketika saudara lihat nanti selanjutnya raja lagi baca-baca kejadian sejarah, kitab sejarah ini, maka raja lihat nih ada kisah ini, diangkatlah si Mordekai ini. Jauh sudah dikasih dalam Tuhan. Lihat ya, kalau Tuhan sudah atur sedemikian, Tuhan sudah reka-rekakan segala sesuatu, gak ada yang bisa tutup. Dalam hidup ini percayalah bahwa kalau engkau mau membawa Tuhan dalam hidupmu, dalam keseharianmu, Tuhan pakai segala keadaan, Tuhan pakai segala situasi, Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau ada sesuatu yang kau pikir kebetulan banget, no. Tuhan sudah rancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini saya berdoa sehingga setiap kita menyadari bahwa ketika Tuhan atur hidup kita, kapan Tuhan bisa atur hidup kita? Ketika kita mengizinkan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Setiap hari kita berdoa, Tuhan ambil alih hidupku sepanjang hari ini.
pimpin langkahku, lakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Maka Tuhan akan membawa engkau masuk dalam rencana dan rancangannya yang ajaib dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya dalam hidup ini ketika kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pakai segala keadaan, Tuhan pakai segala situasi, Tuhan pakai dalam setiap momen dalam kehidupan kami untuk mengerjakan rencana dan rancangan Allah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah ada dalam planning, semua sudah ada dalam rencana dan rancangan Allah yang besar. Itu sebabnya Tuhan, Kau mengatakan kepada kami bahwa rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah setiap hari kami mau memutuskan untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih hidup kami. Tuhan rancangkan yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan pimpin langkah kami. Sehingga segala sesuatu Tuhan atur sedemikian detail. Sehingga kami boleh sungguh melihat bahwa Allah ada dalam kehidupan kami. Maka Allah membawa kami masuk dalam rencana dan kegenapan rancangan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami pergumulan hidup, mereka yang sedang sakit, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan. Hamba percaya firman-Mu tersampaikan dalam kehidupan kami, terjadi, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah ada dalam rangkaian rencana Allah yang besar, yang dahsyat, yang sudah Dia sediakan buat hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.